Aku gak bisa berada dekat Arman terus. Aku bener-bener gak sanggup. Lebih baik sekarang aku cari kontrakan lain dan keluar dari rumah ini. Uang hasil jualan kue ini rasanya sudah cukup buat aku memulai kehidupan aku sendiri. Aku gak bisa terus lamanya menumpang di rumah ini. Dan aku harus segera pindah dari sini daripada aku juga gak bisa melupakan Arman. Lagi pula, aku juga gak mau kalau aku harus terus-menerus ngerepotin Ibu Tari dan Pak Iksan. Jangan. Apa kamu memang sengaja mengikuti saya datang kemari? Iya. Loh, Om jawab dulu dong saya. Pak Prabu di mana? Berarti kamu percaya kalau Om nggak bohong ya? Kalau Prabu Wijaya masih hidup dan Om tahu posisi dia di mana. Oke kalau begitu. Kalau kamu ingin tahu di mana Prabu Wijaya, jangan macam-macam sama saya. Om bisa nggak usah banyak ngomong. Sekarang tolong Om tunjukin sama saya di mana Pak Prabu sekarang. Kalau memang dia masih hidup. Ayo dong Om, aku mohon. Enak aja kamu mohon. Kamu tahu betul apa yang saya mau. Saya akan beritahu kamu di mana Prabu Wijaya berada, asal kamu menandatangani surat penyerahan seluruh kekayaan Prabu Wijaya ke tangan saya. Om, aku udah pernah bilang sama Om, kalau aku nggak akan pernah mau nyerahin semua harta Pak Prabu ke Om. Karena aku yakin Pak Prabu juga nggak akan terima itu. Om, kalau sikap Om kayak gini, aku semakin yakin Om cuma manfaatin semua keadaan ini kan buat dapetin tanda tangan aku. Maaf Om, aku sama sekali nggak akan pernah tanda tangan surat itu. Lebih baik kamu pikir dulu. Pikir baik-baik. Dan jangan pernah mengambil keputusan dalam kondisi emosi seperti sekarang. Dan pertimbangkan apa yang kamu bilang tadi. Sambil kamu berpikir, apakah masih banyak waktu yang tersedia agar Prabu Wijaya masih selamat. Satu lagi. Saya ingatkan kamu, kalau kamu sampai membicarakan semua ini kepada orang lain, maka saya akan pertama untuk tidak akan lagi memberitahu kamu tentang keberadaan Prabu Wijaya. Firasatku memang mengatakan Pak Prabu masih hidup. Tapi apa Om Irfan betul-betul tahu di mana Pak Prabu sekarang? Gua nggak bisa ngebawa Prabu pulang ke rumahnya. Kalau Prabu ditemukan dan kejadian ini sampai dilaporkan ke polisi, pasti bapak gue yang bakal kena masalah. Karena biar bagaimanapun bapak yang udah nyelakain Prabu. Lebih baik untuk sementara waktu, gue akan bawa Prabu untuk bersembunyi. Pokoknya Prabu nggak boleh bertemu sama siapa-siapa dulu sambil gue mikirin cara yang aman. Kira-kira apa yang dialami sama Tuan Prabu selama ini? Kenapa dia jadi seperti ini? Gue juga harus mikir. Nanti gue mesti ngomong apa sama Tuan Prabu kalau dia lihat dibawa ke tempat ini sama gue. Amira. Amira. Siapa kamu? Apa? Tuan Prabu buta. Saya Tuan. Tirta. Tirta. Benar kamu, Tirta? Iya tuh, saya. Mendekatlah, mendekat.
Syukurlah Tirta. Kamu sudah menemukan saya. Dan sudah membawa saya kembali pulang. Di mana? Di mana Zahira? Amira mana? Maaf Tuan, kita sekarang nggak lagi di rumah Tuan. Kenapa? Kenapa kamu tidak membawa saya langsung pulang ke rumah? Kenapa? Hah? Kenapa? Tuan, semua orang mengira Tuan sudah meninggal. Dan setelah semua orang tahu Tuan meninggal, keadaan di rumah Tuan sangat kacau. Jangan remehkan apa yang bisa saya lakukan, Tuan Prabu. Sekarang yang berkuasa di rumah Tuan adalah Nyonya Malena. Nyonya mengambil seluruh harta Tuan Prabu. Dan harta Non Zaira juga diambil Tuan. Bahkan Nyonya mengusir Non Zaira dari rumah. Dasar Malena. Wanita licik, ular berbisa. Berani-beraninya dia mengambil harta milik Zahira. Saya akan memberi pelajaran sama dia sekarang juga. Tuan. Tuan sabar dulu. Kamu lihat kan Tirta? Saya ini buta. Saya ini sudah gak berguna. Saya gak berdaya. Saya bukan siapa-siapa lagi. Tuan. Kamu lihat kan? Tuan, mungkin sekarang Tuan buta. Tapi bukan berarti Tuan tidak berguna sama sekali. Kalau Tuan mempunyai rencana yang bagus, saya yakin Tuan akan menyelesaikan semua masalah ini. Kalau saya boleh saran Tuan, lebih baik Tuan bersembunyi dulu di rumah ini dan Tuan berpikir rencana yang pasti untuk Tuan kembali dan merebut semua yang diambil oleh Nyonya Malena. Tuan, kalau Tuan bersikeras ingin pergi dengan, maaf Tuan, dengan kondisi Tuan yang seperti ini, saya yakin semuanya akan sia-sia dan gak akan berhasil. Ucapan bocah ini masuk akal dan ada benarnya juga. Saya tidak boleh gegabah. Saya harus punya siasat. Ya. Ucapan kamu benar, Tirta. Saya ini bukan lagi seorang Prabu Wijaya yang berkuasa. Tanpa kedua mata saya ini. Tuan, sampai kapanpun Tuan adalah seorang Prabu Wijaya. Tuan masih memiliki kemampuan berpikir bahwa seorang Prabu Wijaya tidak mudah untuk dimiliki oleh siapapun. Saya jamin Tuan, tidak akan banyak yang berubah. Karena buta bukan akhir dari segalanya, Tuan. Kalau Tuan mengizinkan, izinkan mulai sekarang saya untuk menjadi mata Tuan. Terima kasih, Tirta. Terima kasih. Kata-kata kamu benar-benar bikin saya lebih semangat sekarang. Oh iya, Tuan. Sewaktu Tuan pingsan tadi, saya mendengar Tuan menyebut nama Amira. Apa Tuan ingin saya memberitahu Amira kalau Tuan masih hidup? Saya mengigau nama Amira. Saya memang ingin sekali bertemu dengan Amira. Tapi, tidak, lebih baik tidak. Amira pasti akan sedih melihat keadaan saya seperti ini. Saya tahu benar sifat Amira. Dia pasti akan jadi kepikiran. Saya juga tidak ingin kelihatan lemah di hadapan dia. Tidak, lebih baik Amira tidak melihat saya sekarang ini. Tirta, jangan ya. Jangan biarkan Amira tahu keadaan saya dan saya berada di sini untuk sebentar waktu. Biarkan saja semua orang mengira kalau saya ini meninggal. Itu akan lebih baik. Jangan biarkan ada yang tahu saya di sini. Saya masih hidup. Kamu mau kan? Tirta, janji sama saya ya. Saya mohon. Janji sama saya.
Baik, Tuan. Mama, maafin Zahira, Ma. Zahira benar-benar gak berdaya. Non? Non masih mikirin Mama Non ya? Tenang aja Non, Mama Non baik-baik aja kok. Tadi kan Non ngeliat sendiri. Non jangan sedih Non. Kalau Non sedih nanti Mama Non bisa ngerasa kalau Non lagi sedih. Atau Non nggak bisa tidur? Coba gitu aku temenin ya Non. Makasih, Man, tapi aku udah mau tidur kok. Aku masuk duluan ya. Aku gak bisa berada deket Arman terus. Aku bener-bener gak sanggup. Lebih baik sekarang aku cari kontrakan lain dan keluar dari rumah ini. Uang hasil jualan kue ini rasanya sudah cukup buat aku memulai kehidupan aku sendiri. Aku gak bisa terus lamanya menumpang di rumah ini. Dan aku harus segera pindah dari sini daripada aku juga gak bisa melupakan Arman. Lagi pula, aku juga gak mau kalau aku harus terus-menerus ngerepotin Ibu Tari dan Pak Iksan. Apa Zahira? Kamu mau pindah dari sini? Kenapa kamu pindah dari sini, Zahira? Ibu sama Pak Iksan nggak apa-apa kok. Kamu mau tinggal di sini juga nggak apa-apa. Kamu mau tinggal di sini terus-terusan juga nggak apa-apa, Zahira. Maafin aku, Bu Tari, Pak Iksan. Tapi keputusan aku udah bulat, Bu. Kalau aku akan pindah dari sini. Ya itu bukan artinya kalau aku pengen meninggalkan kalian semua, tapi aku pengen, Bu, memulai hidup baru aku dengan mandiri. Zahira. Tapi ibu nggak mau kalau kamu pindah dari sini. Kamu tetap di sini aja, Zahira ya. Keputusan Non Zahira untuk pindah dari sini pasti gara-gara aku. Gara-gara Non Zahira nggak mau deket sama aku. Aku nggak mungkin biarin Non Zahira hidup luntang-lantung di jalan dengan uang yang nggak seberapa itu. Non mau pindah karena aku. Gara-gara Non nggak mau deket-deket sama aku. Non kalau begitu, biar aku sama Bapak yang pindah. Jadi, kalian juga mau pindah dari sini? Iya, Bu. Ya, aku rasa udah saatnya kami hidup mandiri dan nggak numpang lagi di sini. Kan kami udah sama-sama bekerja, ya kan, Pak? Iya, Utari. Arman dan aku ini kan laki-laki. Jadi kami bisa mandiri daripada Zahira yang tinggal sendiri. Lagi pula mungkin dengan begini, aku bisa sedikit menebus kesalahanku. Kalau Zahira tetap di sini, Iksan dan Utari akan bisa tinggal bersama anak kandungnya. Meski mereka belum mengetahui kenyataan itu. Baiklah, kalau begitu besok aku akan cari kontrakan. Dalam beberapa hari, aku pasti udah nemuin kontrakannya dan kami bisa pindah. Man, tapi nggak usah, Man. Mendingan aku aja yang keluar dari sini, Man. Man, aku... Non, keputusan aku udah bulat.